akan pernah kita lupakan. Sebuah kisah tentang pengorbanan yang layak untuk ditulis ulang, dan suatu kebenaran yang tidak dapat terlupakan dan tidak dapat disangkal kebenarannya, yaitu peristiwa wafatnya Yesus Kristus. Bagaimana pribadi Yesus yang tidak bercela, bahwa karena kita manusia yang berdosa inilah Yesus mati di kayu salib, menumpahkan darahnya yang kudus dan tak bercela sebagai tanda salib menuju ke taman Getsemani. Kegelapan dan kesuraman menyelimuti seluruh Yerusalem, dan para penghuninya tertidur dengan nyenyak. Sementara Yesus menuju ke taman duka cita untuk berdoa dan memperbaiki lagi dosa yang telah diperbuat manusia, dan mereka sama sekali tidak menduga bahwa sejarah bermula di taman Getsemani ini. Yesus merasakan penderitaan dan kesengsaraan telah dimulai, dan ketika dia bergumul di dalam doa, dia berkata, "Bapa, biarlah cawan ini berlalu dariku." Karena Yesus tahu dan membayangkan kengerian seperti apa yang sebentar lagi dia alami. Serdadu-serdadu menganiaya tubuhnya dengan beringas, mencambuki, meludah, menginjak, dan terus-menerus menderai tubuhnya. Yesus membayangkan juga mahkota duri dan paku-paku yang akan menancap di tangan dan kakinya, serta beban salib yang begitu berat. Tetapi Yesus tetap dengan setia dan berkata, "Biarlah kehendak Bapa yang terjadi dan bukan kehendakku yang terjadi." Dan jauh dari taman itu, seorang murid yang dipilihnya dan dikasihinya, serta sangat dia percayai, tega menjual dirinya kepada para imam. 33 tahun Yesus mempersiapkan dirinya, dan 3 tahun dia mengabarkan kabar baik, serta 30 perak. Yudas menukar tubuhnya kepada para imam, dan Yudas menyerahkan Yesus kepada serdadu Romawi dengan ciuman kemunafikan demi hasrat kepuasan duniawi. Yesus diseret bagai domba yang dia membisu ke tempat pembantaiannya. Tiada sepatah kata buruk patah yang keluar dari bibirnya. Yesus mengingat ketidakadilan ini untuk dirinya, karena dia tahu begitu banyak dosa yang harus ditanggung, begitu banyak dosa manusia yang harus ditebus dengan kematiannya. Yesus dianiaya dan disiksa, bahkan kaum yang dia kasihi berteriak dengan keras, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Dan dengan tega mengganti dirinya yang kudus dengan Barabas, seorang durjana yang tercela. Yesus tetap diam. Siksaan, deraan terus di dalam tubuh manusia adalah tanda penghinaan dan hukuman yang seharusnya kami pikul. Namun dengan penuh kerelaan kau ulurkan tanganmu untuk memikul salib yang berat itu. Bahkan tubuh manusiamu melemah, engkau terjatuh, engkau jatuh lagi, namun kau tetap berusaha untuk
manusiamu telah usai disalibkan, engkau pun tetap diam, karena engkau tahu manusia yang kau kasihi memerlukan seorang juru selamat. Hati seorang ibu mana yang tidak akan hancur berkeping-keping melihat putra yang dikasihinya, yang dibesarkannya, telah mati dengan mengerikan di atas kayu salib. Dan ketika serdadu-serdadu itu menghakimimu dan dengan tega membuang undi untuk menerima jubah yang berlumuran darah yang kudus, dan hati seorang ibu yang hancur menghampiri salib, dia merasa putra yang dikasihinya, dibesarkannya, dan disusuinya telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan hanya air mata yang tak tertahankan terus mengalir menangisi kepergiannya. Dan mendekati kematiannya, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan supaya genap apa yang tertulis di dalam kitab suci, Yesus pun berkata, dan sesudah Yesus meminum anggur asam yang diberikan para serdadu itu, dia pun berkata, sudah selesai. demikian jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita baru saja